menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu viewers atau subscribers. Kemudian sengaja namanya saya coret sebagai bentuk privacy, tapi insya Allah yang lain juga membutuhkan jawaban ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati beserta para pengkaji kajian-kajian yang ada di channel Ma'had At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar pertanyaan yang disampaikan oleh subscribers atau viewers. Pertanyaan itu sebagaimana berikut. Pak Ustadz, mohon maaf, apakah menghisap kemaluan suami terus keluar mani di mulut harus mandi besar suami istri? Makasih. Kita akan menjawabnya dengan detail insya Allah. Kemudian jawaban yang utama nanti berada dalam redaksi ini secara lengkap. Keterangan yang saya sampaikan bisa dilacak pada kitab Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, karyanya Syekh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali Nawawi Al-Jawi. Seperti apa jawabannya? Mari kita kaji secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli sittatun, adapun hal-hal yang mewajibkan mandi besar sittatun, ada 6 perkara. Al-ula, yang pertama, ilajul hasyafati, adalah memasukkan hasyafah kepalanya adzakar fil farji, ke dalam farji. Wathaniyatu, sedangkan adapun yang kedua, khurujul mani, adalah keluarnya mani. Wathalithatu, sedangkan adapun yang ketiga, al-haidu, adalah keluarnya darah haid. Warabi'atu, dan yang keempat, an-nifasu, adalah keluar darah nifas. Wal khamisatu, sedangkan adapun yang kelima, al-wiladatu, adalah melahirkan. Wasadisatu, adapun yang keenam, al-mautu, adalah mati atau kematian. Jadi mari kita pahami fikih dasarnya dulu, baru nanti kita akan jawab secara detail sekali. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. Yang pertama adalah memasukkan hasyafah kepala zakar ke dalam farji. Yang kedua adalah keluarnya mani. Yang ketiga adalah keluarnya darah haid. Yang keempat adalah keluar darah nifas. Yang kelima adalah melahirkan. Dan yang keenam adalah mati atau kematian. Kemudian kembali kepada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang mulutnya dimasuki adzakar atau masterpi oleh suaminya, sehingga sang istri ini mengulum menghisap, akhirnya sang suami inzal, muncrat, keluar mani. Mari kita pahami pada data berikut ini. Tadi ada keterangan di antara yang menyebabkan mandi besar yang pertama adalah memasukkan hasyafah ke dalam farji. Memasukkan kepalanya zakar ke dalam farji. Ahaduha ilajul hasyafati. Salah satu dari yang mewajibkan mandi besar adalah memasukkan hasyafah. Aidukhuluha, yakni masuknya hasyafah kepalanya adzakar, kulluha, kesemuanya. Wa intolat, meskipun kepala zakarnya panjang. Wala tibara bi ghairiha, dan tidak dianggap kalau yang dimasukkan itu adalah selain hasyafah. Kakinya, jarinya misalnya dimasukkan, maka tidak dianggap. Ma'awujudiha, padahal sementara hasyafahnya, kepala zakarnya ada. Contohnya seperti ini. Ada seorang suami memasukkan jarinya ke dalam farji istrinya. Hasyafahnya tidak dimasukkan, cuma jarinya dimasukkan ke dalam farji istrinya. Apakah suami wajib mandi besar? Tidak, karena jari yang masuk ke dalam farji. Au qadruha, atau seukurannya hasyafah. Min faqidiha, bagi orang yang kehilangan hasyafah, tidak punya kepala zakar. Kalau sekarang orangnya tidak punya hasyafah, tidak memiliki kepala zakarnya, bagaimana cara mengukurnya? Asalkan yang masuk ke dalam al-farji itu seukuran kepala, katakanlah kepala az-zakar itu misalnya 3 cm,
Jadi batang yang tersisa itu masuk ke farji. Kalau sudah masuk sepanjang 3 cm dan sudah masuk ke dalam, maka ia harus mandi besar. Meskipun realitanya ia kehilangan atau tidak memiliki hasyafah. Walau bila qasdin, meskipun dengan tanpa sengaja masuknya, maka tetap harus mandi besar. Walau halatan naumi, meskipun dalam kondisi tidur ternyata hasyafah masuk pada misfi istri, maka wajib mandi besar. Fil farji, masuknya ke semuanya tadi ke dalam misfi. Ai fi ayi farjin kana, yakni ke dalam farji apapun. Sawa'un kana kubulam ro'atin, baik itu masuk pada misfinya seorang perempuan, au bahimatin, atau masuk pada alat kelaminnya binatang, au duburahuma, atau pada duburnya perempuan atau duburnya binatang, tetap mewajibkan mandi besar. Au dubur rajulin saghirin, atau dimasukkan pada duburnya lelaki yang masih kecil, tetap wajib mandi besar. Au kabirin, atau dimasukkan pada duburnya lelaki yang sudah besar, sudah dewasa, tetap wajib mandi besar. Hayyin au mayyitin, baik hidup ataupun mati. Au dubur nafsihi, atau dimasukkan pada duburnya sendiri. Karena misalnya ia memiliki zakar yang panjang, karena panjang zakarnya lalu ditusukkan pada duburnya sendiri, tetap wajib mandi besar. Au zakaron akhar, atau dimasukkan pada zakarnya lelaki yang lain. Berarti contohnya ada seorang laki-laki, ia punya adzakar mispe, tapi kecil kayak pulpen atau lebih kecil daripada pulpen. Nah, kemudian ada lelaki yang punya zakar besar, kemudian lubangnya besar itu. Ternyata zakarnya lelaki yang kayak pulpen atau kayak sapu lidi tadi dimasukkan ke dalam zakarnya lelaki yang berlubang besar, maka ini mewajibkan mandi besar. Bagi siapa yang wajib mandi besar? Baik yang memasukkan maupun yang dimasuki. Faham ya? Wajibu, dan wajib aidon juga al-ghuslu, mandi besar, alal mar'ati, pada perempuan, bi ayyi dzakarin dakhala, dengan zakar apapun, dakhala yang sudah masuk, fi farjiha, ke dalam farjinya, hatta zakaril bahimati, hingga meskipun yang masuk itu zakarnya binatang atau penisnya hewan masuk ke dalam farji perempuan, maka wajib mandi besar. Wal mayyiti, atau penisnya orang mati dimasukkan ke dalam farjinya, wajib mandi besar. Wasabi, dan anak kecil. Misfe yang dimasuki mesterpinya anak kecil juga mewajibkan pada perempuan wajib mandi besar. Dalam kajian ini kita tidak membahas terkait dengan dosa atau tidaknya, haram atau tidaknya, zina atau tidaknya. Fokus kajian kita adalah membahas bagaimana ketika memasukkan alat kemaluan ke dalam misfi, dan bagaimana hukumnya alat kemaluan ketika dimasukkan ke dalam selain misfi. Wajib mandi besar atau tidak? Nah, begitu. Itu fokus kita. Kemudian terkait dengan pertanyaannya penanya tadi, seorang suami yang memasukkan adzakar ke dalam mulut istrinya, kemudian sampai inzal, keluar mani, sampai muncrat sang suami itu, apakah wajib mandi besar? Kalau ditanya suaminya, karena suaminya sudah keluar mani, wajib mandi besar. Kalau istrinya, tidak wajib mandi besar. Kenapa? Karena yang dimasuki itu adalah bukan farjinya, tapi mulutnya, mulut atas. Jadi kalau dimasukkan pada mulut atas, tidak mewajibkan istri ini mandi besar. Beda halnya kalau istrinya juga keluar mani, ia harus mandi besar, tapi bukan karena dimasuki, karena ia keluar mani. Paham ya? Semoga bermanfaat, tetap berpikiran positif. Wallahu a'lam bishawab.